Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahun ini diberi judul Uang Sinawang. Saya mau nanya segan, masa profesor nanya? Tapi dari yang saya dengar tadi, mungkin agak-agaknya beginilah maknanya. Saya kan suka juga ngintip-ngintip IG Ustadz Salim ini. Saya lihat di airport Tokyo, saya lihat sudah sampai ke Jerman, saya lihat lagi di Belanda. Dalam hati saya, enaknya jadi Ustadz Salim. Saya ke Singapura aja tertolak. Gitu ya. Saya nggak tahu perbuatan saya itu apa namanya. Sekarang baru tahu ternyata perbuatan itu namanya uang sinawang. Oh itu ternyata. Saya kalau ketemu sama Ustadz Lukman, diam-diam saya merhatikan beliau. Sepatunya bagus, cincinnya bagus, gelangnya bagus, jamnya bagus gitu. Mereka ini 10 tahun di bawah saya. Terus mereka viral itu sekitar umur 30-an. Saya di atas 40. Lalu kenapa saya enggak viral dari dulu ya? Terpikir juga di kepala saya. Lama pas ngelihat komen-komen di YouTube, di Instagram, di TikTok, baru saya paham jawabannya. Dibocorin sama Allah. Pas lagi baca komen, Ustadz jadikan aku yang kedua ya. Bayangkan kalau saya viral dulu. Nah itu, jadi memang ya makamnya untuk Ustadz Salim ya memang begitu. Dia jurusan luar negeri gitu. Kalau untuk yang ke hutan, banyak lintah, itu memang kamu Somad. Memang dunia kamu tuh ya begitu gitu. Kalau Ustadz Lukman itu ya memang begitu. Jamaah Ustadz Lukman itu saya perhatikan muda-muda, yang pakai skincare, glowing. Kalau Ustadz Somad memang ya 7 tahun ke bawah, 70 ke atas gitu. Gitu. Jadi yang paling indah hidup itu adalah jangan lihat kanan, jangan lihat kiri, ya syukuri. Kan ada lagunya itu, syukuri alpat adanya. Itu jadi yang paling indah itu adalah syukur bersama. Tapi karena memang kita selalu menjaga hati kita, walaupun ngintip-ngintip, ya duduk gini tetap nyaman. Nggak tahu mereka ya nyaman apa enggak. Tapi kalau saya terus terang saya nyaman duduk dengan Ustadz Salim, dengan Ustadz Lukman. Tapi saya belum pernah nanya mereka, nyaman apa enggak mereka dengan saya. Tapi dengan beberapa kali pertemuan mereka belum ada komplain, itu berarti masih nyaman. Mudah-mudahan pertemuan kita ini bersama di Yogyakarta, bersama di Jannatul Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. 7 tahun, 2018 sampai 2024. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Panitia yang mempertemukan kita. Allah yang mempertemukan kita. Langkah, rezeki, pertemuan, maut, itu semuanya kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu dalam majelis yang baik, bersama orang baik, dalam waktu yang baik, di tempat yang baik. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah dalam kebaikan insyaallah. Amin ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan untuk ayahanda Ustadz Abdul Somad. Apalah salahnya kalau dibuat untuk kakanda begitu? Jaga juga perasaan saya, kenapa? Maaf dan mohon izin kepada Ustadz untuk bertanya. Bila mana suami sudah puluhan tahun penempatan dinas pekerjaan di luar pulau, dengan kondisi istri dan anak-anak tetap di rumah dengan pertimbangan pendidikan dan lingkungan sosial yang tetap. Maksudnya anak istri nggak bisa ikut pindah. Ini ujung-ujungnya kalau gini biasanya poligami nih. Jangan suuzon, belum berakhir. Jangan terlalu cepat ngambil kesimpulan. Uang sinawang.
Beberapa tahun terakhir suami dan anak-anak mendapati bahwa istri menyimpang dari akidah akibat sering ditinggalkan Bang Toib tadi. Dan syariat Islam seperti aktivitas klinik. Hah? Klinik. Ya sama macam orang Medan bilang, mana kabelnya tadi? Kabel Pak, ya samanya itu kontak juga kalau kau kena kata dia. Klinik. Foya dan aktivitas rentenir, riba. Kenapa terjebak rentenir? Karena keinginan yang menggoda, menggebu-gebu. Kenapa keinginan besar? Karena tiap hari scroll. Kenapa scroll terus? Karena kurang perhatian, suami jauh. Maka bapak yang di rumah jangan bapak scroll juga. Perhatikan istri. Juga ditambah lagi pinjol. Iya, kebutuhan besar, maka ditopang oleh pinjaman online. Uang kurang, judi online. 690 triliun perputaran uang dalam online. Mainnya game online. Judinya judi online. Pasangannya seks online. Tapi neraka jahanamnya offline. Yang sudah di luar kemampuan keluarga untuk melunasinya. Sudah diberi peringatan keras beberapa tahun ini tapi tidak berubah. Ini pertanyaan apa curhat? Yang kami tanyakan, siji, apakah salah jika suami dengan dukungan anak-anak memberikan talak kepada istri? Oh tidak secepat itu Besti. Ada 4 langkah, 4 step. Pertama, fa'izuhunna, kasih nasihat. Kenapa kamu mau main pinjaman online? Kenapa kamu belanja sudah tahu kebutuhan kurang? Gara-gara kamu Mas, kenapa tinggalkan kami pergi ke pulau sana? Ini juga untuk kebahagiaan kamu. Oke, kalau gitu kita adakan perubahan. Fa'izuhunna, kasih nasihat. Enggak mempan nasihat. Langkah kedua, wahjuruhunna fil madaji', pisah tempat tidur. Kalau kamu enggak berubah, maka kita pisah tempat tidur. Selama ini memang kan kita memang pisah. Saya begini ini kan karena kamu tinggalkan ke pulau kan? Iya juga ya. Yang ketiga, enggak mempan nasihat. Wadribuhun, ini enggak bisa dipakai. Karena kalau ini dipakai, pukullah mereka, lalu bapak tempeleng, dia ngelapor ke Pak Kapolsek, polseknya nanya. Siapa yang mukul? Suami. Suami ditanya, kenapa kamu pukul? Pesan Ustadz Somad. Saya kena. Ini yang ketiga enggak bisa. Masuk langkah yang keempat. Faba'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kirimlah utusan dari pihak suami dan utusan dari pihak istri, namanya mediasi. Yang dikirim mediator. Karena mereka berdua sudah tidak bisa dipertemukan karena sudah jadi Tom and Jerry. Iyurida islahan yuwaffiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka mau islah bersama, berdamai, Allah akan mempertautkan hati mereka. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertemukan lagi, barulah masuk langkah yang kelima, namanya talak 1. Masih ada iddah 3 bulan bisa rujuk. Dalam 3 bulan rujuk, nggak perlu pakai akad wali saksi, nggak perlu pakai mahar, nggak perlu bawa ke RT RW, nggak perlu. Makanya ketika jatuh talak, perempuan itu nggak keluar rumah, tetap di rumah, cuman beda kamar. Saya talak kamu, pas turun hujan, ya tinggal ketuk pintu, I'm coming my darling. Selama sebelum akad belum habis. Tapi kalau akad sudah habis, 3 bulan lewat, dia mau rujuk lagi, maka mesti ada rukun nikah, mempelai laki-laki, mempelai perempuan, 2 saksi yang adil, ada wali, ada mahar, ijab dan qabul. Ini namanya
manten anyar, stok lama. Jadi talak itu ada talak 1, ada talak 2, ada talak 3. Kalau sudah talak 3, nggak bisa kembali lagi sebelum istrinya nikah dengan laki-laki lain, baru bisa kembali lagi. Ancaman yang berat. Tapi kemarin Pak Ustadz ada katanya asal ngamuk dikit, kopi lambat datang langsung talak 100. Itu namanya talak metik. Kalau yang ini tadi manual, 1, 2, 3. Jadi jangan buru-buru. Kalau bahasa kampung saya, ojo kesusu. 2. Apakah salah jika anak-anak yang memang tahu keseharian ibunya memilih untuk dekat dengan ayahnya untuk menjaga akidah dan syariat Islam? Anak sebelum akil baligh, hak asuhnya adalah ibu. Hakim yang memutuskan. Setelah anak akil baligh, hakim nanya, sampean Arab melu sopo? Saya ini orang Sumatera apa orang Jawa ya? Kok baru sebentar dekat dengan Raja Jawa langsung nular begini? Kata anaknya, saya lebih nyaman dengan mbok. Tapi kalau perbuatannya selingkuh, minum khamar, murtad, judi, maka hakim klinik, maka hakim wajib menjatuhkan hak asuh kepada bapak untuk menjaga akidah anak. Nah, jadi ini keputusan anak, tapi juga keputusan hakim yang akan memutuskan demikian. Semoga Allah mengampuni keputusan anak-anak yang belum dewasa karena tidak mampu lagi menjaga ibunya. Menurut saya tidak ada kata terlambat, ibunya mesti diselamatkan akidahnya dengan berbagai macam cara. Tidak ada hidayah tertutup. Innallaha yaqbalu taubatal abli qabla an yugharghir. Allah menerima taubat sebelum hamba itu ghargharah sakratul maut. Nanti di akhir majelis kita sama berdoa, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Kalau na'udzubillah sudah keluar kembali ke dalam agama Islam, mudah-mudahan keluarga kita semuanya sakinah, mawaddah, warahmah. Catatan, mohon doanya kami berniat mendirikan rumah Quran di kampung kami. Insya Allah barokah. Tapi untuk peletakan batu pertama, tolong jangan saya. Karena banyak batunya nggak nambah-nambah. Alhamdulillah tanah sudah Allah kabulkan, tinggal nunggu rezeki pembangunan. Ya Allah, bukakan pintu rezeki supaya jadi rumah Quran ini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Mohon pencerahannya, apakah tanda-tanda dari orang yang taubatnya diterima? Seringkali ibadah diterima ditandai dengan tanda fisik. Siapa yang hajinya mabrur, maka pulang dari Makkah badannya subur, wajahnya putih. Ternyata saya pulang dari Makkah makin hitam, makin kurus. Lalu jamaah mulai berbisik, kayaknya Haji Mardut. Kalaulah tanda fisik, nanti ada orang pulang dari Makkah badannya sehat, wajahnya putih, pas ditanya kawan satu hotel, ternyata selama di Makkah enggak pernah ke Masjidil Haram. Sholat di kamar. Jadi tanda-tanda memang sengaja dirahasiakan Allah. Buka tafsir Abul Fida Ismail Ibnu Katsir, namanya tafsir Al-Quranil Azim, dalam muqaddimah surat Inna Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah merahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat Lailatul Qadar. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat haji mabrur. Allah rahasiakan nggak ada yang tahu siapa dapat sholat wusta. Allah rahasiakan tidak ada yang tahu siapa dapat taubat nasuha. Supaya apa? Supaya kita senantiasa khauf dan roja. Khauf artinya takut, cemas, khawatir. Roja senantiasa berharap. Saya khawatir mungkin haji saya belum mabrur. Saya khawatir mungkin saya belum dapat Lailatul Qadar. Saya khawatir
Mungkin taubat saya belum diterima Allah. Dengan kekhawatiran itu saya tetap berharap kepada Allah. Mudah-mudahan kita semuanya diterima taubat nasuha insya Allah. Tapi tanda-tandanya ada. Apa tandanya? An-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Ada rasa nyesal. Sekarang banyak saya ketemu orang hijrah taubat, tapi dari ngomongnya itu kelihatan nggak nyesal. Ustadz, saya ini dulu Pak Ustadz sudah minum semua minuman. Ini nyesal apa bangga? Menyesal dalam hati. Setelah menyesal dalam hati, al-iqraru bil lisani, dinyatakan dengan lidah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Jadi kenapa dari tadi Ustadz Somad ini mikrofonnya megang tangan kanan? Ya jelas, karena cincin dan gelangnya di sini. Oh, gaya-gayaan sekarang ya. Ini tasbih untuk ngitung. Makanya kalau punya tasbih dipakai. Ini pulang umroh tasbih 199 untuk jiran, kawan, sahabat, tetangga. Tinggal 1 untuk mobil. Mobilnya masuk surga, yang punya melebur rokok. Na'udzubillah, Allahumma ajirna minan nar. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Menyesal dalam hati, dinyatakan dengan lisan. Al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad kuat untuk tidak kembali dalam perbuatan dosa. 3. Syarat taubat diterima. Lalu tandanya apa orang itu taubatnya diterima? Dari mulai bakhil, bin medit, bin kikir, bin pelit, menjadi orang yang murah hati dan dermawan. Itu salah satu taubat diterima. Betul Ustadz. Dulu suami saya itu pelit Pak Ustadz. Sekarang alhamdulillah Pak Ustadz. Dulu sebelum taubat, sebelum ngaji, sebelum dengar kajian Ustadz Salim dengan Ustadz Lukman, Ustadz Somad, itu kalau sholat Jumat cuma bawa 4.000, 2.000 parkir, 2.000 masjid. Itu pun kalau nggak pipis. Kalau pipis masjid nggak dapat. Sekarang setelah ikut ngaji 2.500 Pak Ustadz. Ada peningkatan. Dulu orangnya marah-marah Pak Ustadz, ngamuk-ngamuk Pak Ustadz. Tapi sekarang setelah ikut ngaji nggak ngamuk lagi. Dia nggak ngamuk kenapa Bu? Udah stroke Pak Ustadz. Mudah-mudahan sembuh sehat walafiat. Amin. Jadi perubahan dari dalam diri yang sebelumnya emosional menjadi stabil. Yang sebelumnya malas nunda ibadah, sebelum azan sudah wudhu. Suami saya itu Pak Ustadz dulu, saya heran Pak Ustadz. Kok cepat sekali dia wudhu asar, ternyata sholat zuhur Pak Ustadz. Tapi sekarang Pak Ustadz, belum azan sudah wudhu duluan. Pas saya tanya, kamu kok udah wudhu Mas? Rupanya jam baru lupa ngisi baterai. Karena salah waktu. Itu bukan. Jadi ada perubahan dalam diri, kita ukur diri kita sendiri. Mudah-mudahan kita termasuk yang ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Apakah kita bisa merasakannya? Ya, ada tanda-tandanya. Perubahan dalam diri menjadi lebih soleh, lebih baik, lebih takut pada Allah, lebih tawadu, lebih rendah hati, lebih qanaah, lebih merasa cukup, lebih ingat Allah, lebih ingat mati, lebih dermawan, lebih sabar. Kertas terakhir. Pertanyaan Bapak Ibu ini semua aman terpelihara karena kertasnya akan saya simpan di kantong saya bawa pulang ke Riau. Garansi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, hormat juga. Bagaimana hukum tulisan kaligrafi Al-Quran yang ada pada dinding rumah, dinding masjid, mata uang dinar? Apakah betul dilarang padahal kita tahu bahwa kaligrafi adalah suatu seni dalam penulisan Al-Quran yang bisa menjadi syiar agama Islam? Kami membaca di salah satu artikel bahwa 4 imam mazhab sepakat melarang memasang kaligrafi yang berisi ayat Quran pada media apapun karena hal tersebut. Hampir habis napas saya nggak pakai titik koma. Ada ulama besar Al-Azhar Mesir ngajar 15 tahun di Makkah, diundang pemerintah Saudi Arabia. Syekhul Mufassirin, gurunya, kiainya para ahli tafsir Al-Azhar, meninggal tahun 1998, namanya Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi.
Ketika itu beliau ditugaskan di Makkah sebagai dosen, dan saat itu keluar aturan raja untuk menutup semua kaligrafi yang ada di dinding Masjid Nabawi. Lalu Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi mengajak tim yang mau ngapus ini berdiri di depan Masjid Nabawi, di dinding depan. Coba lihat kaligrafi yang cantik ini. Ya, terus apa yang terpikir di benak kalian melihat kaligrafi ini? Masya Allah, tabarakallah, indah sekali. Ada kaligrafi diwani, ada diwani jali, ada riq'i, ada sulusi, ada kufi. Begitu indahnya. Ada orang yang suaranya bagus melantunkan Al-Quran dengan lagunya Bayati, Soba, Sika, Nahawan, Jiharka. Tapi ada orang suaranya kurang bagus, tapi tulisan kaligrafinya indah. Melihat kaligrafi mengingat Allah. Melihat kaligrafi mensyukuri nikmat Allah. Melihat kaligrafi membuat orang menjadi ingat Al-Quran, membaca ayat-ayat. Itulah alasan kenapa kaligrafi di dinding Masjid Nabawi tidak dicopot sampai sekarang. Kontribusi perjuangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi bisa dibaca dalam buku kecil yang dicetak di Mesir. Judul bukunya Mudzakirat Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, catatan kenangan Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi. Adapun yang mengatakan 4 mazhab melarang, tidak ada. 4 mazhab melarang tulisan kaligrafi. Ada seorang wali Allah namanya Imam Bishri Al-Hafi. Hafi artinya enggak pakai alas kaki. Kenapa dia tidak pakai alas kaki? Bishri Al-Hafi orangnya pemabuk, peminum khamar, mabuk terus. Suatu malam dia pulang. Saat dia pulang, hujan rintik-rintik, habis hujan lebat, tepi jalan ada air mengalir. Lalu dia lihat ada secari kertas tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu di tengah antara mabuk dan sadar dia ambil tulisan Bismillah itu, dia pulang ke rumah, dia tempel di dinding kamarnya. Setelah itu dia pun tertidur. Saat tertidur malam, dia mendengar suara, wahai Bishri Al-Hafi, karena engkau sudah memuliakan namaku, maka aku muliakan engkau di antara hamba-hambaku. Sejak itu dia malu menginjakkan kakinya dengan alas kaki karena dia merasa tidak ada apa-apanya, dosa terlalu banyak. Maka digelar dia dengan nama Imam Bishri Al-Hafi. Hidupnya sebelum Imam Ahmad bin Hanbal, imam mazhab yang keempat. Imam Ahmad bin Hanbal meninggal 241. Tapi jangan gara-gara kisah ini pulang nanti sendalnya hilang, tinggal semua. Kita tetap pakai sendal karena menjaga keselamatan kaki. Tapi yang diambil pelajaran adalah kalau di ruang tamu ibu ada tulisan kaligrafi. Saya pergi ke Malaysia, yang bawa saya itu parkir mobil. Begitu parkir, tulisan di dinding depan rumah, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkur am akfur. Mobilnya banyak, rumahnya megah, mahal, tulisannya ini karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur atau aku kufur. Setiap melihat kaligrafi itu, dia akan tahu bahwa ini punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masuk ke dalam rumah, saya lihat ada kaligrafi lagi. Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina. Ampunkan aku dan kedua orang tuaku dan semua orang yang masuk ke dalam rumahku dalam keadaan beriman. Kalau kaligrafi yang dibuat di rumah, tamunya ingat Allah, tamunya dapat pelajaran. Tapi kalau yang dipajang di ruang tamu, gambar istri belum pakai jilbab, cantik juga bini kau ya, kata dia. Maka meletakkan kaligrafi bagus. Memang ada mazhab Maliki memfatwakan menulis kaligrafi di dinding masjid hukumnya makruh. Mazhab Maliki saja. Kenapa mazhab Maliki memakruhkan kaligrafi di dinding masjid? Karena mazhab Maliki kalau sholat matanya tidak melihat tempat sujud. Tapi matanya melihat ke depan. Karena bunyi ayatnya, fawalli wajhaka syatral masjidil, hadapkan wajahmu ke Masjidil Haram. Kalau kita sholat wajah kita ngelihat tempat sujud. Mazhab Maliki kalau sholat wajahnya ke depan.
Kalau di depan ada kaligrafi, itu mengganggu kekhusyuan. Karena waktu ngeliat ke depan, oh, wapi kaligrafi ke ya. Siapa yang nulis iki? Itu sebabnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab.